Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan mengenai model investasi Islam. Berikut anggota-anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada Frida Lailatul A, yang kedua ada Hendra Natwa, yang ketiga ada Syarif Gani, yang keempat ada Siti Ridailah, dan yang kelima saya sendiri Tasya Aulia Putri. Untuk pembahasannya yang pertama ada pengertian investasi, yang kedua ada dasar hukum investasi dalam Islam, yang ketiga ada etika investor dalam berinvestasi, yang keempat adalah prinsip dalam investasi. Terus yang kelima ada produk investasi di beberapa bank syariah, dan yang keenam ada akad-akad syariah dalam investasi. Yang pertama yaitu pengertian investasi. Investasi berasal dari bahasa Inggris atau investment dari kata dasar invest yang berarti menanam. Dalam bahasa Arab, investasi disebut dengan istismar yang bermakna menjadikan berbuah, berkembang, dan bertambah jumlahnya. Ya, dalam Webster dan New Collegiate Dictionary, kata invest didefinisikan sebagai to make use of for the future, for future benefit and advantage and commit atau money in order to earn and financial return. Kemudian kata investment diartikan sebagai the outlay of money for income or profit, sedangkan dalam kamus istilah pasar modal keuangan, investasi diartikan sebagai penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan meskipun terkadang buntung atau rugi, karena investasi merupakan jenis kegiatan yang tidak pasti. Secara istilah, investasi adalah barang tidak bergerak atau barang milik perorangan atau perusahaan yang dimiliki dengan harapan untuk mendapatkan pendapatan periodik atau keuntungan atas penjualan, dan pada umumnya dikuasai untuk periode yang relatif panjang. Rahmawan 2005. Menurut Arifin 2009, taut investasi menurut Islam adalah penanaman dana atau penyertaan modal untuk suatu bidang usaha tertentu yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, baik objek maupun prosesnya. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Frida Lailatul. Kepadanya dipersilakan. Selanjutnya ada aspek berinvestasi menurut perspektif Islam. Yang pertama ada aspek material atau finansial, yang kedua ada aspek kehalalan, yang ketiga ada aspek sosial dan lingkungan, dan keempat ada aspek pengharapan kepada ridho Allah. Aspek material atau finansial ini suatu bentuk investasi hendaknya menghasilkan manfaat finansial yang kompetitif dibandingkan dengan bentuk investasi lainnya. Yang aspek kehalalan ini artinya suatu bentuk investasi harus terhindar dari bidang maupun prosedur yang subhat atau bersifat haram. Yang ketiga, aspek sosial dan lingkungan, artinya suatu bentuk investasi hendaknya memberikan kontribusi positif bagi masyarakat banyak dan lingkungan sekitar, baik untuk generasi saat ini maupun generasi yang akan datang. Yang keempat adalah aspek pengharapan kepada ridha Allah Subhanahu wa taala, artinya suatu bentuk investasi tertentu dipilih adalah dalam rangka mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Next. Lalu ada dasar hukum investasi dalam Islam. Dasar hukum investasi dalam Islam, investasi merupakan bagian dari aktivitas ekonomi, muamalah maliyah, sehingga berlaku kaidah fikih muamalah, yaitu pada dasarnya semua bentuk muamalah termasuk di dalamnya aktivitas ekonomi adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharapkannya. Menurut fatwa MUI nomor 07 garis miring DSN MUI atau garis miring tahun 2000. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rida. Pada surat Al-Hasyr ayat 18 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya,
untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dalam surat Luqman ayat 34 yang artinya, sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Yang ketiga, etika investor dalam berinvestasi. Investasi adalah jenis usaha yang mengandung resiko karena berhadapan dengan unsur ketidakpastian, sehingga berpengaruh terhadap return atau kembalian yang tidak pasti dan tidak tetap. Sedangkan menggunakan uang adalah kegiatan usaha yang kurang mengandung resiko karena perolehan kembaliannya, yang berupa bunga relatif pasti dan tetap. Oleh karena itu, Islam sangat mengecam perilaku menggunakan uang dan masuk kategori riba. Sebaliknya, Islam mendorong masyarakat ke arah usaha real atau nyata atau produktif dengan cara menginvestasikan. Bank Islam tidak hanya menyalurkan uang, melainkan harus terus-menerus melakukan upaya peningkatan kembalian, return of investment, sehingga lebih menarik dan lebih memberi kepercayaan bagi pemilik dana, tanpa harus keluar dari batasan norma-norma syariah seperti praktik riba, zulm, nasyir, dan garar. Selanjutnya akan dibacakan oleh Hendra. Yang keempat ada prinsip dalam berinvestasi. Next. Prinsip yang pertama adalah tidak mencari rezeki pada hal yang haram, baik dari segi zatnya maupun cara mendapatkannya, serta tidak menggunakannya untuk hal-hal yang haram. Yang kedua, tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Yang ketiga, ada keadilan pendistribusian pendapatan. Yang keempat, transaksi yang dilakukan atas dasar ridha sama ridha, artinya suka sama suka atau antara diri. Dan yang terakhir, tidak ada unsur riba, maisir, perjudian, spekulasi, dan garar, tidak jelasan ataupun samar-samar. Next. Yang kelima adalah produk investasi di beberapa bank syariah. Produk investasi di beberapa bank syariah. Di dalam ekonomi, investasi pribadi dibagi menjadi dua cara. Pertama, investasi aktif dan investasi pasif. Investor pasif mempunyai tiga opsi. Pertama, mendepositkan modal atau uangnya pada bank dan menerima bunga. Kedua, membeli sekuritas dan obligasi dan menerima bunga. Ketiga, membelikannya pada saham dalam sebuah perusahaan dan menerima dividen. Tidak mengandung unsur-unsur riba, gahar, masyir, dan lain sebagainya. Berikut ini sebagai dari produk investasi di bank syariah berkaitan dengan investasi. Bank syariah juga mempunyai produk investasi, misalnya Bank Muamalat Indonesia membuka produk investasi berupa dana pensiun lembaga keuangan umat. Dana pensiun umat ini merupakan produk dana pensiun program iuran pasti dengan pengelolaan investasi dilakukan secara syariah. Produk penyerataan investasi reksadana. Yang pertama itu investasi reksadana di
bank syariah mandiri. Jenis reksadana yang ditawarkan termasuk jenis-jenis reksadana yang cukup kompetitif. Tapi bank di sini hanya menjadi mediator atau fasilitator pengumpulan dana dari pihak ketiga untuk disalurkan pada investasi reksadana yang ditawarkan. Kedua, investasi di Bank Muamalat Indonesia atau BMI. Bank Muamalat Indonesia atau BMI juga melakukan penghimpunan dananya melalui produk investasi seperti produk investasi skim mudharabah, mutalakah, deposit funlanfes, dan DPLK muamalat. Yang ketiga, investasi di Bank Permata Syariah. Permata Tabungan Syariah menawarkan prinsip investasi dengan skim mudharabah mutalakoh, yaitu tabungan nasabah diperlakukan sebagai investasi dan pihak bank atau mudorib sebagai manajer investasi. Jenis investasi yang menggunakan skim mudharabah di bank syariah itu ada dua, mudharabah mutalakoh dan mudharabah al-muqayyadah. Kalau mudharabah mutalakoh itu kerjasama antara dua pihak di mana sohibul mal atau pemilik dana menyediakan modal dan memberikan kewenangan penuh kepada mudharib atau pihak yang menjalankan bisnis, yaitu bank syariah. Dalam umum digunakan untuk deposit atau tabungan berjangka. Mudharabah al-muqayyadah itu kerjasama antara dua pihak di mana sohibul mal menyediakan modal dan memberikan kewenangan terbatas kepada mudharib dalam menentukan jenis dan tempat investasi. Keuangan dan kerugian dibagi menurut kesepakatan awal. Skim ini biasanya digunakan untuk mewadahi kebutuhan nasabah. Yang terakhir adalah akad-akad syariah dalam investasi. Next. Yang pertama ada akad musyarakah atau syirkah atau pengkongsian. Yang kedua ada mudharabah atau kirat. Yang ketiga ijarah, merupakan sewa jasa. Keempat ada kafalah. Yang kelima ada wakalah. Next. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.